Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman, saya akan memperbaiki printer Epson L120. Di depan saya ini sudah ada printer L120 yang mengalami masalah tidak bisa mencetak teman-teman. Jadi di sini, kalau misalnya teman-teman memperhatikan, lampu indikatornya ini menyala secara bergantian antara power dan stop reset teman-teman. Kalau misalnya saya membuka bagian ini ya, teman-teman bisa melihat ini adalah rumah catering. Kalau misalnya saya mematikan printernya, kemudian teman-teman saya menghidupkannya, sini saya hidupkan. Biasanya kalau printer normal teman-teman, printer ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi printer ini sama sekali tidak bergerak teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah seperti ini, dan juga kalau misalnya kita melihat di bagian sini teman-teman, kalau saya menghubungkan port USB-nya ini, kabel USB-nya ini ke port USB laptop ini saya colokkan. Kemudian di sini teman-teman, saya akan melakukan tes cetak. Nah, di sini saya mencari printer yang sudah ready. Yang ini teman-teman sudah ready ya. Ini saya klik kanan. Misalnya seperti ini, klik kanan, properties, kemudian print text spec. Nah, maka teman-teman bisa melihat di sini akan ada tulisan yang seperti ini. Akan ada jendela yang muncul seperti ini, teman-teman. Service required ya. Upprint in fat. Please contact Epson support, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah seperti ini ya, solusinya itu printer ini sebenarnya mengalami kerusakan software ya. Jadi chipset EEPROM-nya yang ada pada motherboardnya ini sudah full teman-teman. Karena jumlah hasil cetakan yang kita cetak pada printer ini sudah melebihi batasnya. Jadi di sini kita harus melakukan reset software teman-teman. Jadi caranya itu sangat gampang sekali. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah ini teman-teman ya, menghidupkan printernya. Nah, setelah printernya ini hidup teman-teman, dan langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita menghubungkan USB printernya ini. Kalau misalnya sudah connect di laptop teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita masuk di software yang sudah kita download ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya di mana link downloadnya, teman-teman bisa mengetik di mesin pencari seperti Google, kemudian ketikkan di situ download software resetter Epson L120, maka akan banyak sekali link-link yang menyediakan software ini teman-teman. Jadi di sini saya masuk di link softwarenya. Jadi saya masuk di software resetternya. Nah, jadi di sini saya menggunakan software ADJ Pro ya. Ini saya buka, saya klik kanan. Kemudian di sini saya run administrator. Klik yes teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan Epson Adjustment Program teman-teman. Modelnya itu L120. Jadi di sini saya memilih select. Nah, di select ini kita tidak perlu memilih lagi. Mengapa? Karena memang model dari software ini sudah Epson Adjustment Program ya. Kalau misalnya ada pilihan di sini teman-teman, maka teman-teman memilih Epson L120 karena ini sudah Epson L120 dan portnya di sini saya menggunakan auto selection. Maka di sini saya klik OK. Langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan, memilih particular adjustment mode. Setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, di sini di sub menunya akan ada maintenance. Di sini di maintenance kita memilih was in fat counter teman-teman. Ini kita pilih. Kemudian di sini kita mengklik OK.
Langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita memilih, di sini kita memilih cek ya. Nah, setelah kita memilih cek, maka akan muncul angka seperti ini. Poin max-nya ini 6.207 poin. Kemudian di sini kita memilih ini, mencek listnya. Setelah kita mencek listnya, kemudian di sini kita memilih inisialis. Kemudian di sini kita memilih OK. Kita tunggu sampai beberapa saat, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini ada pesan error seperti ini kita klik OK. Kemudian kita keluar dulu ya. Kita mencoba untuk mematikan printernya terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Kalau misalnya terjadi error yang seperti itu ya. Kemudian kita hidupkan kembali. Ya. Ini kabel USB-nya sudah terhubung. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, di sini kita membuka lagi software adjustment programnya. Kita klik kanan Run Administrator. Kemudian di sini kita memilih Yes. Nah, kemudian di sini kita memilih Select. Nah, di sini tetap seperti ini, kita klik OK. Sini kita memilih Particular Adjustment Mode. Kemudian di sini kita memilih Was in Fat Counter. Kemudian di sini kita checklist seperti ini. Kemudian kita cek inisialis ya. Cek dulu. Setelah seperti ini kemudian kita checklist lagi. Kemudian kita memilih inisialis, teman-teman. Kemudian di sini kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, please turn off printer. Jadi di sini kita matikan printernya. Ini kita matikan. Nah, setelah kita matikan teman-teman, di sini kita memilih OK. Kemudian di sini finish, teman-teman. Kita keluar dari programnya ini, kita quick. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ke printernya ini. Nah, printernya ini kita hidupkan, teman-teman. Kalau tadi printernya ini lampu indikatornya menyala secara bergantian, di sini sudah tidak lagi, teman-teman, menyala secara bergantian. Kemudian untuk rumah ketriknya sendiri, di sini sudah bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Di sini teman-teman bisa melihat sudah tidak ini lagi, sudah tidak menyala bergantian lagi. Kemudian di sini saya akan mematikan, kemudian menghidupkannya lagi. Di sini saya hidupkan, teman-teman. Kita lihat rumah ketriknya. Nah, rumah ketriknya ini sudah bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu artinya printer ini sudah normal. Langkah selanjutnya di sini kita melakukan tes pencetakan, teman-teman. Jadi di sini saya masuk di Start, kemudian Device and Printer. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, di sini saya memilih printer yang sudah ready. Jadi printernya yang sudah ready. Kita klik kanan, kemudian Properties, kemudian Print Text Pack ya. Jadi di sini kita memilih Print Text Pack. Kita lihat apakah printer ini sudah mencetak. Oke. Nah, jadi printer ini sudah mencetak, teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mengalami masalah printer yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini.